Shalom, shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Wid. Kita akan langsung mulai ya ke Roma 5 ayat 1 sampai 11. Ya, um, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Bagaimana kita dapat hidup dalam damai sejahtera dengan Allah? Oke, silakan. Mungkin Pak Willy, Bu Ani, boleh bantu jawab. Silakan. Bagaimana David, saya baca ya, Lagi, Pak. eh, Ya. bagaimana kita hidup, bagaimana kita dapat hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Hmm. Em, kita bisa hidup damai sejahtera tuh karena penebusan Kristus ya, karena pengorbanan Kristus eh, dalam kehidupan ini gitu. Jadi kita diperdamaikan itu karena adanya pengorbanan Kristus dan kita percaya bahwa Kristus sudah menebus setiap dosa dan kesalahan kita, maka kita memperoleh kasih karunia keselamatan itu dan kita diselamatkan karena penebusan Kristus sih. Kurang lebih sih intinya gitu sih. Ada David yang saya dapat sih. Oke, Nah, itu aja. Mungkin kalau yang lainnya ada dapat yang lain silakan. Thank you. oke. Thank you, Pak. Iya. Pertama, karena darah Yesus, ya. Tapi masalahnya, darah Yesus kan ini menyelamatkan semua orang ya. Tapi kenapa nggak semua orang selamat? Hmm. Hmm. Karena mungkin itu ya, karena imannya kali ya. Karena dia nggak percaya sepenuhnya bahwa eh, karena apa ya? eh, dia nggak sepenuhnya percaya iman dia bahwa keselamatan yang dari pengorbanan Kristus bisa menyelamatkan itu dia masih mencoba mungkin dengan usahanya sendiri dengan apa yang dia lakukan dia mengejar keselamatan itu gitu. Hmm. Jadi nggak semua orang bisa selamat karena iman kepada Kristus yang tidak menyelamatkan mereka itu gitu sih pada kita. Hmm, ya, ya betul. Jadi kita dapat berdamai dengan Allah. Namanya berdamai ya, perdamaian pasti ada. Ini ini logika aja ya. Karena karena doktrin keselamatan itu ada dua pandangan sebenarnya. Satu monergism, kedua sinergism. Ya, kalau monergism itu artinya kita bisa berdamai dengan Allah, kita bisa selamat. Itu semua bagian Allah. Artinya gini, semuanya karena monergism, mono, artinya dari kata mono ya. Artinya satu. Karena satu pihak yang melakukan segalanya. Tetapi sekarang logika aja ya. Kalau namanya berdamai, kan nggak bisa satu pihak aja ya yang melakukan. Ngerti maksud saya? Kalau yang satunya nggak mau, gimana bisa berdamai gitu loh maksud saya. Amos 3 ayat 3 kan bilang, berjalankah dua orang bersama-sama sebelum mereka berjanji? Ya. Nah, dari golongan Calvin ini mengatakan bahwa keselamatan itu semuanya Tuhan. Kita nggak ada bagiannya. Nah, ini yang menurut saya agak kebablasan ya. Menurut saya gini ya, kita kan pakai ya kita lihat aja deh ya. Kalau semuanya Tuhan, nggak ada bagian kita. Pertama, apa kita robot? Ngerti nggak maksud saya? Ya, buat kita diskusi deh. Yang kedua, logika aja yang namanya perdamaian hanya bisa terjadi kalau dua pihaknya sepakat gitu loh. Mau, iya kan? Nah sama lah. Amos 3 ayat 3 juga berkata begitu. Berjalankah dua orang bersama-sama kalau mereka nggak berjanji dulu? Mereka artinya masing-masing harus berjanji dulu gitu loh. Iya kan? Nah jadi sinergism itu, ya maksudnya gini, buat saya ya keselamatan itu harus dua pihak. Buktinya apa?
Makanya orang bahkan John Piper aja yang Reform Calvin mengatakan bahwa dia baptis Reform ya, mengatakan bahwa ya sebenarnya keselamatan itu juga adalah satu bentuk perjanjian bersyarat. Artinya bukan perjanjian tanpa syarat hanya dari satu pihak, nggak ada pihak lain apa. Jadi pihak kita nggak ada bagiannya sama sekali. Semua dari Tuhan. Kita nggak ada bagian. Ya, karena memang kalau Calvin doktrinnya seperti itu ya. Semua dari itu. Tapi kan ada syarat. Syaratnya apa? Percaya, ya kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, karena Tuhan yang mulai dulu. Tuhan yang inisiatif menyelamatkan kita. Tapi di bagian keduanya ayat 16 itu Yohanes 3 mengatakan barang siapa yang percaya tidak akan binasa. Jadi ada bagian kita juga barang siapa yang percaya. Jadi kalau yang nggak percaya ya nggak ngalami keselamatan. Yang nggak beriman ya nggak ngalami keselamatan. Jadi jelas dari situ ada bagian Tuhan, ada bagian kita respon. Ya, ya bagian kita apa? Beriman, percaya. Hmm. Ya, itu respon. Jadi ada 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 dua pihak yang sepakat gitu ya. Baru terjadi itu perdamaian. Kalau Tuhan mau berdamai tapi kitanya nggak mau, ya nggak jadi juga. Iya kan? Saya pikir sederhananya gitu sih. Ya, jadi ya, soalnya kalau mau ngomong panjang-panjang lagi jadi ya ada juga dasarnya monergism. Tapi pandangannya gini loh. Semua dari Tuhan. Iya, Tuhan yang mulai. Tetapi ada bagian kita untuk respon. Nah ya, itu ya buat saya keselamatan itu yes monergism juga sinergism. Tetapi yang pasti harus ada dua pihak yang terlibat ya, yang bekerja sama atau sepakat. Kalau enggak terjadi keselamatan itu. Hmm. Ya saya pikir gitu ya, jelas ya. Oke. Nah, mungkin thank you ya Pak. Ada lagi yang mau tambahkan mungkin selain apa yang sudah kita omongin ini, Pak Ronald mungkin. Ini Pak Ronald yang BPN bukan ya? Iya, betul, Pak Oh David. iya. Iya. Iya, tadi apa yang disampaikan Willy sih, saya setuju sih Pak. Memang kita diperdamaikan oleh Allah gitu ya, sehingga kita boleh karena iman kita gitu ya, sehingga kita boleh diperdamaikan gitu. Dan itu semua ya karena anugerahnya sih, makasih Tuhan gitu. Iya. Iya. Dan yang kedua, ya, jadi ada dua alasan. Bagaimana kita hidup damai dengan Tuhan? Ya otomatis kita beriman. Terus kemudian karena darah Yesus kita selamat ya. Terus yang kedua, kita jaga hubungan ini, hubungan perdamaian ini. Itu bagian kita juga. Seorang pendosa tidak akan memiliki kedamaian dalam hidupnya. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa, ya pasti nggak damai itu kita tuh. Ya. Tapi setelah kita bertobat, kita memiliki iman yang benar kepada Kristus dan mengikuti Yesus, maka jiwa kita akan mengalami damai, ketenangan. Ya. Jadi bukan hanya berdamai dengan Tuhan, tapi kita mengalami kedamaian itu. Ya, oke. Ya, jadi saya pikir itu jelas ya. Mungkin Pak Ronald boleh bantu lagi Pak. Ah, pertanyaan yang kedua. Apa maksudnya dikatakan dalam Roma 5 ayat 3, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ayatnya kan dikatakan dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Mm-mm. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan.
kalau saya tangkap sih, ini artinya gini Pak, maksudnya di dalam Kristus itu kan bukan berarti kita karena kita sudah diselamatkan, terus kita bisa seenaknya aja gitu. Kan Hmm. dibilang kan kalau kita mengasihinya maka kita melakukan perintah-perintahnya gitu. Hmm. Jadi uh, kita taat nggak, kita lakukan nggak perintah-perintahnya gitu ya. Dan itu memang uh, sangkal diri pikul salib tentunya gitu untuk lakukan itu gitu. Nah ini satu bagian dalam kondisi seperti itu gitu ya. Mungkin dikatakan kesengsaraan, tapi kesengsaraan ini bukannya berarti kita menyiksa diri sih sebenarnya, tapi memang Hmm. itu uh, proses pembentukan hidup kita gitu ya. Hmm. Sehingga di situ menimbulkan ketekunan kita di dalam Kristus sih. Itu kali Pak. Ya, bagus. Eh, Bentar ya. David. Ya. Tapi kadang sebetulnya kesengsaraan itu juga tidak artinya apa namanya eh, tidak membuat orang juga bisa tahan uji kalau dia sebetulnya tidak punya iman ya sebetulnya. Hmm. Ya, tapi sebetulnya eh, orang yang beriman pasti dia akan tahan uji karena eh, orang yang punya iman itu kan punya pengharapan tentunya. Jadi dia pasti akan lihat bahwa kesengsaraan yang dialami tidak sebanding nanti kemuliaan yang didapat gitu ya. Dan ayat pendukungnya sebetulnya seperti Roma 8:28 sampai 29 kali ya Pak. Hmm. Karena kan tidak semua orang yang sengsara kan tahan uji Pak. Bisa orang yang karena sengsara bisa ninggalin Tuhan. Tapi orang yang tahan uji kan orang yang memang beriman, punya pengharapan gitu. Hmm. Iya, betul. Jadi em, kesengsaraan itu kan merupakan ujian juga. Ujian apakah kita muridnya maksudnya benar-benar kita adalah anak Allah, ya. Iya, ada Heeh. orang yang tidak tahan uji juga tapi akhirnya. Oh ya, ya makanya kalau menurut Calvin, jadi makanya gini, Calvin Arminian dalam hal ini sama. Artinya gini, cuma beda sudut pandang. Calvin mengatakan kalau kita nggak tahan uji, artinya kamu bukan Murid. anak Allah yang sejati. Hmm. Kamu belum lahir baru, kamu bukan anak Allah yang sejati. Jadi keselamatan, ya karena kamu bukan anak Allah yang sejati, ya kamu nggak selamat. Hmm. Ya, artinya ini hanya orang Kristen yang profes Kristen, mengaku Kristen, tetapi nggak punya Kristus di dalam hidupnya. Ya, tidak memiliki Kristus, jadi cuma ngaku-ngaku aja. Nah, itu nggak ini. Nah, makanya juga di dalam Roma 8, ya kan, Hmm. Em, Roma 8 ya, Mas. 28. Hmm. Yang ayat yang ketiga, sebentar. Roma 8, Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, ya, supaya Hmm. kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kita adalah ahli waris yang akan artinya kita akan menerima semua janji Tuhan jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Kalau enggak, ya kita bukan ahli waris yang benar. Kita bukan Hmm. anak Allah, ya kan? Jadi itu satu pembuktian bahwa kita adalah anak Allah yang sejati. Ya, bertahan. Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi kesengsaraan itu adalah hal yang netral. Itu adalah ujian. Ya, jadi em, dikatakan di sini bermegah, bermegah di sini. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bergembira. Ya, bergembira dalam arti bukan kita ketawa-ketawa waktu lagi mengalami kesusahan, ya itu nggak benar itu orang nggak waras. Tapi maksudnya bergembira ada satu apa ya?
eh, bukan sukacita gini. Sukacita tuh ada dua kan, sukacita gembira, ketawa-ketawa gitu ya. Tapi ada sukacita yang tenang gitu loh, yang ada suatu peneguhan sehingga kita tenang, sehingga kita merasa eh, apa ya, eh, sukacita di sini kalau di dalam eh, apa namanya filsafat Yunani itu ya, itu namanya eh, eu apa ya, eudemonia apa bukan bukan sebentar nih. Jadi artinya sukacita yang kudus yang apa ya? Sebentar namanya eudaimonia ya. Eudaimonia. Jadi eudaimonia ini bukan sukacita yang wah ketawa-ketawa gitu kan ada sukacita yang euforia. Nah, itu euforia itu sukacita yang wah ketawa ketiwi gitu ya. Wah seneng banget gitu kayak habis nonton film lawak apa lawakan yang lucu gitu ya. Atau kita lagi dapat hadiah yang ini gitu ya, yang buat kita sangat berarti kita ketawa senang-senang gitu ya atau juara gitu senang. Tapi ini merupakan suatu keadaan kondisi yang bahagia, sejahtera, ya semangat yang baik, ya. Jadi waktu kita melakukan kebaikan, kita akan merasakan eudaimonia ini. Ada sukacita waktu kita melakukan, waktu kita menolong orang yang kesusahan dan dia akhirnya mengalami pemulihan. Ada sukacita di dalam kita. Waktu kita melakukan kebaikan, ada jadi sukacita itu bukan hanya karena kita jalan-jalan nonton film lucu atau dapat hadiah, dapat duit gitu ya. Itu sukacita yang ya seneng biasa ya, ketawa-ketawa bisa. Tetapi eudaimonia ini adalah sukacita ya yang justru ini tingkat tinggi ini menurut Aristoteles ya kan. Ini adalah suatu sukacita yang berkelas, yang membedakan antara manusia dan hewan. Ya, jadi ini jadi sukacita yang seperti itu ya maksudnya ya. Jadi di sini sukacita yang seperti itu. Eudaimonia. Ya, oke. Jadi em, waktu kita bertahan dalam kesusahan ya karena mengikut Yesus, ya itu membuktikan kita sudah berdamai dengan Allah yaitu orang-orang yang setia kepada Dia, ya anak Allah yang sejati, ya. Eh, tapi juga itu menandakan ya membuktikan bahwa kita eh, ya beriman ya dan kesengsaraan itu juga merupakan proses ujian bagi kita sehingga kita memiliki eh, eh, dan terus gitu ya jadi waktu kita mengalami kesengsaraan di situ kelihatan apakah kita punya pengharapan ya kalau kita benar beriman maka kita akan terus berharap kita percaya nah itu yang mendorong kita untuk terus mengikut Tuhan karena kita tahu bahwa pengharapan kita tidak mengecewakan. Ya. Karena Yesus sudah buktikan. Jadi ini membuktikan kita mengerti dengan benar bahwa Tuhan Yesus kita beriman dengan benar ya bahwa Yesus sudah mencurahkan kasihnya kepada kita lewat kematiannya ya pada saat kita masih berdosa apalagi saat sekarang kita lagi menderita karena Dia pasti kita akan mengalami keselamatan ya. Dan yang berikutnya juga maksudnya ini kita bermegah karena kita tahu kita nggak sendirian. Ya, ini justru orang yang bertahan dalam kesengsaraan ini membuktikan iman kita yang benar. Karena kita yakin Tuhan pasti akan memberi kekuatan, pertolongan sehingga kita sanggup melewati semuanya. Ya gitu. Jadi Pak David, ya, saya boleh ini nggak ya tambahin boleh dong. kalau yang sesuai Kolose 1
itu bisa nggak ya Pak? Kolose 1:9-11. Kalau sesuatu, Karena kesengsaraan itu supaya kita menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Karena kesengsaraan itu supaya kita berkenan kepadanya dalam segala hal dan beri buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Karena kesengsaraan itu kita dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun, dengan sabar dan setia gitu. Bisa nggak ya Pak? kalau sesuatu ayat 9, 10, 9:11. 9, 11. Hmm. Ya, ini kan doa ya, harapan Iya Pak. dari Paulus ya kepada jemaat di Kolose ya, dan ini doanya dia supaya mereka menerima hikmat pengertian yang benar ya, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna sehingga hidup mereka layak ya, dan dikuatkan, diberi kekuatan Tuhan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya, jadi agak beda bu konteksnya. Ini adalah doanya Paulus yang ya dia berharap begitu ya bahwa orang-orang Kolose itu bisa bertahan. Satu, punya hikmat, pengertian yang benar ya, mengenai kehendak Tuhan. Jadi gini ya, ini saya nih lihat ya, em, dua ya, tahun lalu saya lihat ada satu orang pendeta ya yang dia apa namanya jadi pendeta dari gereja yang 4 ribuan ya. Ya, jadi mega church juga itu. Tapi kemudian dia juga sekolah Alkitab. Lalu kemudian dia murtad. Sekarang jadi ateis. Bahkan strong ateis. Dan dia menulis buku Goodbye Jesus. Ya, bukan Jesusnya nggak ada. Bukan dia nggak percaya Yesus nggak ada. Ya, Yesus ada. Tapi Yesus manusia biasa. Ya, dan yang baik itu ya. Tetapi dia bukan Tuhan. Dan bahkan nggak ada Tuhan. Dia nggak percaya ada Tuhan. Ya, dan dia jadi strong ateis. Ya, bukan agnostik lagi, tapi ateis bener-beneran. Ya. Nah, jadi saya lihat punya pengetahuan. Ya. Kalau kelakuannya nggak benar, Paulus bilang dia belum sampai kepada pengetahuan itu. Ya, di Korintus 8, waktu itu Paulus menjelaskan tentang apa namanya makan makanan daging yang dijual di pasar. Ya, ada orang Kristen yang nggak berani makan daging karena semua daging di pasar itu pada zaman itu sudah dipersembahkan kepada berhala, dewa-dewa. Jadi nggak berani makan. Tetapi ada orang Kristen yang punya pengetahuan, nggak ada tuh berhala. Makanan dikuduskan oleh firman Tuhan, oleh doa, ya. Jadi mereka makan aja dan mereka menghina yang nggak berani makan. Wah, imannya lemah. Wah, sesat, ya. Nah, jadi di Korintus 8 ayat 1, ya 1 Korintus 8 ayat 1, Paulus bilang begini, tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada orang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Jadi gini,
Kalau kita bilang kita sudah ngerti, tapi kelakuan kita, hidup kita nggak sesuai dengan pengetahuan kita itu. Ya, nggak mencerminkan orang yang punya pengetahuan tentang kebenaran dari Tuhan, maka ini orang sebenarnya belum mencapai pengetahuan. Ini orang hanya tahu teori tapi nggak pernah praktek. Ya, dia tahu firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan. Dia bilang dia cinta Tuhan, tapi nggak cinta firman-Nya. Dia nggak belajar firman Tuhan. Dia males. Jadi pertanyaannya, apa benar lu cinta Tuhan? Ya, semua pemimpin, ya, apalagi dikasih kesempatan untuk kita bisa belajar, pasti lebih apa namanya semangat. Ya, saya ya salut sama Pak Wiwit. Daftar segera tuh. Ya, jadi baru baru beberapa orang yang daftar, dia sudah daftar gitu ya dari awal di salah satu pendaftaran awal sekolah di apa kuliah di STT Lets. Ya, Pak Purnama juga belajar. Jadi kita harus punya kesempatan, kita harus punya kerendah hatian, hati yang haus belajar firman Tuhan. Ya, nggak pernah cukup kita mengenal Tuhan, belajar terus. Nah, jadi itu kalau kita punya pengetahuan kita merasa cukup, hati-hati. Setan itu ya pengalamannya udah ribuan tahun. Jangankan kita, Adam Hawa aja ya punya pengetahuan yang lebih jauh tentang Tuhan daripada kita. Ya dong, dia sudah berjalan bersama dengan Tuhan, ngobrol sama Tuhan, ya kan? Dia juga punya em, apa pengetahuan, bukan hanya pengetahuan yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa. Bayangin loh, dia bisa mengatur Taman Eden, ya kan, memelihara Taman Eden. Tahu nggak luasnya Taman Eden? Itu luas banget, ya. Kalau sekarang ini kita ukur-ukur dengan benua yang sekarang, itu bisa di 2 benua lebih tuh dia lokasinya, ya, luasnya itu. Ya kan, ada yang di Afrika, karena batasannya sungai-sungai, ada yang sungai di Afrika dan sungai di Asia. Ya taruh kata lah dulu benua itu masih satu. Ya tetap itu loh daerah yang luas. Ya. Dan dia bisa memerintah, dia bisa menguasai, dia bisa merawat taman itu. Hewan-hewan. Dia yang memberi nama. Artinya dia punya kemampuan yang luar biasa. Itu aja bisa disesatkan sama iblis. Ya. Jadi maksud saya kita harus terus belajar. Ya, bertumbuh dalam pengetahuan akan firman Tuhan, akan Tuhan. Dan kedua, bertumbuh di dalam keakraban dengan Tuhan. Bertumbuh di dalam pengenalan, hubungan yang akrab sama Tuhan. Jadi mesti balance. Pengetahuan harus bertambah terus, tetapi hubungan juga harus tambah dalam. Ya. Jadi kalau orang cuma punya pengetahuan aja, tetapi kelakuannya tidak makin akrab sama Tuhan, sehingga dia sombong, sehingga dia menganggap rendah orang lain, ya, atau dia merasa cukup, sudah cukup pengetahuannya, dia udah serba tahu, dia nggak belajar lagi. Ah, di situ setan akan masuk dan menyesatkan dia. Jadi bukan setan yang model Dracula, bukan setan yang model kuntilanak, tapi setan kesombongan. Setan yang apa? Kalau menurut Howard O. Friedman itu tingkatannya nih, tingkatan setan yang semakin. Jadi kalau setan yang bikin kita jatuh dalam percabulan, pembunuhan itu setan yang rendah. Tapi setan yang membuat kita sombong itu setannya kelasnya lebih tinggi, ya. Pakaiannya keren katanya setannya. Jadi kelihatan seperti orang yang perlente gitu ya. Nah, itu setan yang bisa mempengaruhi pendeta-pendeta, ya, para pemimpin agama. Hati-hati. Nah, jadi kita perlu bertumbuh dalam 2 hal itu. Atau terakhir ini saya juga lihat ada orang Kristen, ya. Dia umurnya 35 tahun, masuk YouTube, murtad juga. Tapi murtadnya dia sekarang masuk agama Buddha. Loh kok bisa? Iya, dia jadi percaya reinkarnasi. Kok bisa? Ternyata dia bilang, saya nih jangan salah, saya nih mengalami Tuhan, tanda kutip. Dia enjoying Jesus. Dari kecil dia Kristen. Ya, dia sekolah minggu. Dia menikmati teman-teman orang Kristen yang benar hidupnya benar baik itu semua. Ya, dia aktif di gereja.
Akhirnya dia sekolah Alkitab, dia waduh jadi pendeta, youth pastor. Dia punya pengalaman yang baik sama Tuhan, katanya. Tapi kemudian istrinya ikut yoga, ikut meditasi. Terus kemudian dia melakukan apa ya di Costa Rica ini ada saya lupa ada istilahnya. Jadi dibuat mengalami halusinasi dengan substance. Jadi ada yang pakai jamur ya, jamur dibakar nggak, jamur dibakar terus dihirup. Itu jamur yang dibuat dari eh, kotoran sapi ya, bagaimana ya. Nah, itu jadi bikin orang jadi mabuk ya, pakai ganja gitu, campur apalah nggak tahu lah. Pokoknya kayak begitu ya. Jadi mereka apa ya halusinasi. Lalu kemudian istrinya itu, waduh dan dia merasa damai sekali. Nah ini dia, dia mengujinya bukan dengan firman, dia menguji dengan apa? Rasa damai, rasa tenang, sukacita. Jadi dia bilang dari situ saya tahu, kalau bukan dari Roh Kudus, nggak ada damai. Siapa bilang? Ya, ada orang sesat dan merasa damai, ada juga. Ya, karena dia nggak ngerti, umatku binasa karena tidak mengerti kebenaran. Ya, tidak mengenal Tuhan dengan benar. Sesat dia. Ya, sesat dengan damai itu. Ya, jadi jadi patokannya bukan rasa damai tapi firman Tuhan. Nah, akibatnya apa? Mulai istrinya bilang dia itu dulu sebenarnya pernah lahir 1.000 tahun yang lalu. Wah, dia hidup di mana-mana mana-mana. Bener, ingat loh, setan juga bisa loh. Bikin kita ingat setan itu bapak pendusta. Ya, jadi kalau sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu bukan dari Tuhan, itu dari iblis. Tertipu dia dengan pengalaman-pengalaman yang kayak gituan. Dia ketemu lagi seorang, waduh, yang biasa meditasi gitu ya Buddha, yang akhirnya, waduh, udahlah ketemu seorang hipnotis lagi, baca bukunya, udah. Akhirnya dia tinggalin Kristen dan dia percaya reinkarnasi, ya, dan dia mengalami damai. Jadi kita perlu ya benar-benar punya iman yang benar, mengerti kebenaran, belajar terus sehingga apa? Kita bisa bertahan dalam pencobaan. Kalau enggak tahan. Bisa dua kita nggak tahan. Karena apa? Nggak punya pengetahuan yang benar sehingga kita nggak diperlengkapi dengan firman yang menjaga kita waktu kita menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidup kita. Entah kesengsaraan, entah pencobaan kedagingan. Ya, firman Tuhan itu berguna sehingga waktu kita dicobai kedagingan itu akan menolong kita sehingga kita bisa balik, bertobat, kuat. Ya, dan juga pengalaman waktu kita taat sama firman Tuhan, kita akan mengalami pengalaman bersama Tuhan dan itu buat kita kuat. Tapi pengalaman bukan kebablasan ya. Makanya kita lihat, ini ciri orang karismatik nih. Terlalu ngeroh, ya. Pertamanya benar, tapi belakangannya sesat. Kenapa? Nggak pakai firman Tuhan lagi. Terlalu ngeroh. Oh, Roh Kudus bilang begini, Roh Kudus begini, Roh Kudus begini. Oh, Roh Kudus memberikan saya damai. Oh, ini artinya benar. Saya rasanya damai. Ini dari Roh Kudus. Wah, ini sesat. Kita harus belajar terus, ya. Ya, jadi semakin kita belajar, semakin kita akan lihat, aduh kurang ya, mau belajar terus, mau belajar terus, ya. Makanya walaupun nggak enak, ya, aduh capek nih, Bapak Ibu, saya capek, nih. Saya habis ini, saya mesti jalan pergi apa namanya ke Kalimalang, STTRS ada meeting, ya, jam 7 saya sudah mesti jalan, ya. Jadi capek saya, semalam juga tidurnya juga agak malam, tetapi ini baik buat saya. Bapak Ibu tahu nggak? Saya ini 1 bulan 2 bulan ini nih, saya nih sering denger di YouTube, ya. Saya belajar tentang otak manusia. Nah, jadi dari TEDx ya, dari YouTube, eh, para neurolog. Jadi dokter dokter ahli otak, ya. Kesimpulannya sama. Ya, ada satu istilah yang namanya neuroplasticity. Artinya otak itu selalu bertumbuh. Otak itu seperti otot, ya. Makin dilatih, makin bertumbuh. Kamu nggak latih, kamu nggak pakai itu otak, otak itu akan mengkeret.
seperti otot melemah, melemah. Ya, nah hati-hati. Jadi latihannya bagaimana? Latihannya adalah melakukan hal-hal. Jadi kita mikir, otak ini harus dipakai, mikir. Ya, kalau kita bilang ah udahlah, enggak lah, sudahlah, udah nggak sanggup, udah nggak bisa lagi. Hati-hati. Kita sedang memprogram otak kita untuk hang. Makanya nggak heran otak kita makin lemot kalau udah begitu. Kenapa? Dr. Caroline Leaf, dokter Caroline Leaf. Ini luar biasa nih hamba Tuhan, anak Tuhan yang percaya Alkitab dari kecil ya. Dia diajarin tentang firman Tuhan dan dia sekolah kedokteran dan jadi ahli otak. Dan dia melihat kenapa ilmu tentang otak manusia kok nggak sama dengan sesuai dengan nggak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu dia buktikan dan dia menemukan apa yang dia temukan. Ini pikiran dan otak itu beda. Pikiran akan membentuk otak kita. Jadi orang pikirkan dulu otak ini di dalamnya ada pikiran ya. Otak itu hardware, pikiran itu software. Ya, otak itu kayak komputernya, fisiknya. Tetapi programnya i5 ya, Pentium dulu lah ya. i5, i7 itu adalah otaknya ya. Bukan. Itu adalah sorry, itu adalah pikirannya komputer. Bukan. Pikiran sama otak itu beda. Pikiran akan membentuk otak kita. Jadi dia buktikan otak yang dikatakan brain damage. Ya, ada anak remaja yang otaknya rusak karena kecelakaan. Dokter otak bilang ini udah rusak, dia nggak bisa sekolah lagi. Ya, dia anak SMA, dia nggak bisa sekolah lagi. Otaknya udah rusak, dia nggak percaya. Dia terapi 6 bulan, terapi terapi pikiran. Ya. Bapak Ibu tahu ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ternyata setelah dia diterapi pikirannya, ya, dia bisa lulus sekolah SMA, dia bisa belajar sekolah SMA, belajar lulus dan dia kuliah lulus sarjana. Ini hal yang mustahil. Dia tes bukan satu orang, dua orang, dia banyak orang dia tes sehingga dia menemukan diri akhirnya dia doktor ya dapat satu temuan. Nah, jadi ternyata Bapak Ibu menyangkal diri, disiplin rohani itu ternyata baik buat otak kita. Orang-orang yang suka belajar firman, belajar itu otaknya itu positif, dia akan baik. Jadi pikiran itu adalah dia bilang, kalau dilihat itu ya, itu seperti gelombang magnetik. Jadi pikiran itu adalah yang disebut di Alkitab sebagai jiwa atau roh kita. Jiwa atau roh kita itu akan membentuk otak kita. Jiwa yang rusak, otaknya jadi rusak. Jiwa yang negatif, otaknya jadi negatif. Jiwa yang hidup dalam kedagingan, hidup dalam dosa, otaknya rusak. Juga ya itu tadi. Ya. Tapi jiwa yang benar, ya, dia menyangkal diri, disiplin rohani, otaknya ini akan baik. Ya. Jadi resepnya supaya otak kita baik ya, belajar. Tapi jangan overthinking ya. Itu negatif. Tetapi dalam lingkungan yang kasih, damai, sejahtera, ya, tenang, otak itu atmosfer yang dibutuhkan untuk otak itu bertumbuh. Tapi waktu kita pahit, waktu kita benci, waktu kita marah, kecewa, itu otak tuh redup. Jadi apa ya? Banyak sel-sel yang mulai mati. Ya. Tapi waktu kita hidup di dalam kasih, kita mengampuni, kita berdamai, ya, hidup dalam ketenangan, damai, otak itu akan connect, ya, kayak kayak lampu tuh nyala. Ya. Nah itu atmosfer. Nah tapi abis itu bukan cuma begitu doang. Ya lalu kita healing deh jalan-jalan terus ya bukan begitu ya kan malah kalau seringnya otak itu akan jadi ini ya karena nggak belajar. Jadi abis itu kita mesti belajar.
Nah, menyangkal diri, ya, disiplin belajar rohani itu akan membuat mikir, ya, otak itu akan bertumbuh. Ya, makanya kita harus belajar terus. Ya, jangan puas berhenti. Albert Einstein itu ngomongnya benar. Once you stop learning, you start dying. Begitu kita berhenti belajar, kita mulai mati. Proses kematian itu mulai berjalan saat kita berhenti belajar. Ya, saya bersyukur teman-teman di sini semangat ya belajar ya, karena anak Tuhan adalah pejuang-pejuang, tentara-tentara. Tentara itu bedanya sama Hansip apa? Hansip tuh males latihan, makanya Hansip gendut-gendut. Ya, nggak heran ya saat Hansip itu dekat rumah saya itu gemuk-gemuk. Ya, karena itu ya tiap kali kalau jalan saya bilang, ayo jalan lari, ya males naik motor keliling ya kan. Nggak ya. Tapi kalau tentara disiplin, lari, olahraga, ya kan latihan nembak, makanya dia jadi apa namanya pejuang yang hebat ya tentara itu. Oke, kita kembali ya ke pembahasan kita nomor 3 sekarang. Ya, nomor 2. Apa maksud Roma 5 ayat 9? Ini penting nih. Bagus nih. Silakan mungkin Pak Yanto atau Wendy, silakan. Untuk Pak Putra, Afam, Ya, silakan. ya pagi Pak. Bagi Pak Yanto. Roma Roma ayat yang ke-9 ya. Roma 5 Roma ayat 5 ayat 9. ke-9. Ya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan eh, diselamatkan dari murka Allah. Apa yang saya dapat nih karena di ayat yang ke-8, ayat yang ke bentar. Ya, jadi kan kita dikatakan bahwa kita awalnya adalah seteru Allah ya Pak. Hmm, Tapi ketika kita masih berdosa, masih seteru Allah, Kristus sudah mati bagi kita ya. iya. Lebih-lebih apalagi sekarang ketika kita sudah dibenarkan oleh Mm-mm. darahnya. Mm-mm. Kita pasti akan diselamatkan itu. Kita pasti Iya, akan diselamatkan dari murka Allah. Karena dikatakan ini kita dibenarkan oleh darahnya Pak ya. Kalau kita tahu eh, firman Tuhan bilang tanpa penumpahan darah itu tidak ada pengampunan iya. ya. Jadi Betul. ketika darah Kristus yang adalah anak Allah sendiri ditumpahkan untuk kita, maka ada jaminan untuk Iya, keselamatan kita. iya. Itu sih Pak yang saya dapat ya. Iya, bagus. Thank you Pak Yanto. Ya. Ada lagi yang lain mungkin mau tambahkan? Silakan. Ya, saya tambahin ya Pak David. Iya. Ini tadi malam udah kita bahas sih di Kompak ya. Oh Kebetulan kan ya. Kompak dengan Yanto juga. Nah, Iya. jadi penekanan ini kan tentang ada darah Kristus nih Pak. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, darah Kristus. Iya. Gitu kan. Apa sih maksudnya gitu kan. Nah, jadi ingat zaman dahulu ini kan ketika bangsa Israel berdosa pun ya, mereka ini datang kepada imam-imam gitu dan dipersembahkan melalui korban hewan-hewan ya, pemercikan darah dan sebagainya, dan itu kan membuat mereka lambang pengampunan ya, simbol. Jadi darah ini memang sesuatu yang sangat sakral ya, bahkan dari dulu ya, di tulah-tulah di Mesir ya, ada pemercikan darah dan bangsa Israel ini nggak kena tulah. Jadi darah Kristus ini apa sih maksudnya gitu kan? Jadi memang dengan penumpahan darah Kristus ini itulah sebagai lambang ya bahwa kita nih sah, kita ini mendapat pengampunan itu. Lebih-lebih dikatakan. Jadi sesuatu yang sah ya, karena darah itu sebagai simbol pengampunan bahkan sejak zaman dahulu Pak David. Hmm. Mungkin itu sih yang kita pelajarin kemarin malam. Gitu. Iya. Betul. Jadi Ibrani 9 ayat 22 katakan dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, itu hukum. Jadi dosa itu harus dibayar dengan darah, dengan nyawa. Kenapa darah? Karena di dalam darah ada nyawa. Dipercaya kalau orang nggak punya darah,
mati. Ya, jadi makanya darah itu identik dengan kehidupan. Ya, jadi dosa itu akibatnya mati. Nah, jadi supaya kita bisa selamat ya harus hidup kan. Nah, yang bisa menghidup itu harus dibayar dengan nyawa, dengan kehidupan, ya, yang menggantikan kehidupan kita sehingga kita bisa selamat. Oke, ada lagi yang mau tambahkan? Enggak, mungkin yang lain nih. Pak Wiwit, ada yang mau tambahin? Enggak ada ya. Oke, ya em, jadi gini, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Jadi artinya gini, kalau saat kita masih hidup dalam dosa atau memusuhi Tuhan, ya. Jadi kalau kita hidup dalam dosa kan kita jadi musuhnya Tuhan ya. Nah, pada waktu itu aja Tuhan mau mati bagi kita untuk selamatkan kita. Lebih-lebih lagi sekarang setelah kita menjadi sahabat Tuhan, menjadi pengikutnya, sudah berdamai dengan Dia, dijadikan benar oleh Dia, maka kita pasti tidak akan alami murka Allah, yaitu hukuman kekal bagi pendosa. Ya, jadi kalau dulu aja waktu musuh aja Tuhan mau mati buat kita, apalagi sekarang setelah kita jadi sahabatnya, ya kan? Pastilah. Logika aja ini kan. Jadi Paulus menjelaskan alasan logis ya di dalam Roma 5 ayat 6 sampai 10 mengenai kepastian keselamatan atau hidup kekal bagi kita orang-orang yang sudah dibenarkan oleh iman seperti Abraham. Ya, hidup sehingga kita hidup berdamai dengan Allah. Ya. Nah, ya itu melalui darah Yesus tentunya ya Ibrani 9 ayat 22. Yaitu makanya pertama alasannya lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan. Ya itu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, karena darahnya, oleh darahnya. Artinya dengan kematiannya itu satu fakta bahwa kita dibeli oleh darahnya dan disucikan oleh Dia. Menjadikan kita suci menurut pandangannya Tuhan, di mata Tuhan. Bapak Ibu tahu kan, kekudusan kita, manusia punya usaha untuk kudus, itu nggak cukup kudus buat Tuhan. Bahkan kekudusan kita, ya, itu seperti kain kotor, kain haid, ya. Jadi standar kekudusannya Tuhan itu jauh deh, ya. Makanya orang-orang dengan agama lain yang berusaha mencapai Tuhan dengan hidup kudus lah, pantang makan lah, ya, cai lah, ya, nggak makan, ya itu ya nggak makan daging, ya. Jangankan pantangan, nggak makan aja tetap nggak selamat kok, ya kan. Ya udahlah, gue nggak mau makan, ya tetap aja nggak selamat, ya kan. Apalagi cuma pantangan, ya kan. Itu nggak membuat kita kudus sesuai dengan standarnya Tuhan. Karena Tuhan itu, Bapak Ibu tahu, sifat Tuhan itu ya, atributnya Tuhan itu apa? Adil, ya kan? Benar, kasih, ya kan? Tetapi nggak ada ya di dalam Alkitab itu menyebut sifat Tuhan sampai diulang-ulang. Contoh gini, pernah baca nggak ayat di Alkitab? Tuhan itu adil, adil, adil. Pakai echo. Tuhan itu benar, benar, benar. Tuhan itu kasih, kasih, kasih. Gak ada kan? Gak ada. Tapi ada satu sifat Tuhan yang disebut sampai 3 kali. Apa?
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Ya. Bukan cuman di dalam perjanjian lama di Yesaya 6 ayat 3, tetapi juga di Wahyu. Ya. Yohanes dapat penglihatan di surga, makhluk-makhluk surga yang tinggal di surga itu berseru juga, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Jadi itu satu-satunya sifat Tuhan sampai diulang 3 kali. Sesuatu yang diulang 2 kali di Alkitab itu artinya benar-benar benar tuh. Ya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus. Itu diterjemahkan dari 2 kata, amin, amin. Artinya benar-benar benar tuh. Ya. Tetapi kalau sampai 3 kali itu ekstrim. Kemarin waktu saya sharing di Komsel Mandarin ya, ya tentang kebenaran kekudusan Tuhan ini. Gimana ya sih bilang kalau sampai 3 kali itu ekstrim ngomongnya gimana ya? Ada satu kakek-kakek ngomong. Oh bahasa Mandarinnya itu puteliau. Artinya apa? Itu artinya incredible. Itu artinya waduh itu apa ya? Saya lihat di kamus tuh. Itu artinya eh, nggak bisa ngomongin. Maksudnya gitu. Itu luar biasa deh. Udah sangat luar biasa. Ya super itu namanya. Jadi Tuhan itu sifat kudusnya itu begitu. Walaupun ada yang bilang, oh ya kenapa kudus, kudus, kudus? Karena Allah itu Tritunggal, ya kan? Ini dari Dallas Theological Seminary. Saya lihat ya, kudus, kudus, kudus karena Allah itu Tritunggal. Jadi Allah Bapa itu kudus, Yesus juga kudus, Roh Kudus, namanya juga Roh Kudus ya, kudus. Jadi 3 pribadi ini kudus semua, kudusnya sama kudus. Tapi kenapa? Emang kasih itu cuma Bapa. Yesus juga kasih. Roh Kudus juga kasih. Kenapa nggak disebut kasih, kasih, kasih? Iya kan? Allah Bapa adil. Yesus juga adil. Roh Kudus juga adil. Kenapa nggak disebut adil, adil, adil? Iya kan? Jadi bukan soal itu. Bukan soal Tritunggalnya. Tetapi memang ini menunjukkan. Jadi ingat prinsipnya. Kalau sampai disebut 2 kali itu benar. Benar-benar penting. Tapi kalau sampai 3 kali ini ekstrim. Ya ini ya itu tadi puter liau. Ya. Nah jadi hanya kalau Tuhan punya standar itu tercapai baru dia ya itu baru benar, baru kudus itu. Nah, karena itu kita bisa kudus dengan standar Tuhan kalau Tuhan sendiri yang bilang kita kudus. Nah, kapan kita bisa kudus di mana Tuhan? Ya, darah Yesus itu kan kudus. Itulah kehidupannya dia. Dia lahir bukan dari benih laki-laki, dari Roh Kudus. Jadi kekudusannya Allah itu ada di dalam darahnya. Dan waktu kita percaya darahnya itu membasuh kita. Ya. Darahnya yang kudus, kudus, kudus itu membasuh kita. Sehingga Paulus bilang, kebenaran saya itu bukan karena melakukan hukum Taurat mau sesempurna apapun. Nggak bisa nyampe ke standarnya Tuhan. Tapi kebenaran saya ini bukan karena saya juga melakukan kebaikan, ketaatan firman Tuhan. Bukan. Nggak bisa. Tetapi kebenaran yang saya hidupi sekarang adalah kebenaran karena iman kepada Yesus. Karena percaya saya kepada Yesus. Itu kebenaran yang benar. Ya. Jadi nggak ada yang bisa kita sombongin. Semakin kita bersyukur, semakin kita juga jaga kekudusan ini. Nggak main-main sama dosa. Bisa ada, bisalah kita jatuh dalam dosa. Bisa kita ini ya, tapi cepat bertobat. Kita akan, aduh Tuhan, ampuni nih. Ya, ini mata nih lihat yang nggak bener lagi. Aduh cepet-cepet deh. Ampuni Tuhan. Menyesal. Ya, nah itu loh. Jadi kita akan mendapat kepastian keselamatan karena apa? Kita sahabat Kristus sekarang. Lebih-lebih lagi kita sudah jadi sahabat Kristus karena iman kita kepada Dia, karena darah Yesus. Sehingga dari pihak Allah, ya, dari oleh darahnya itu maksudnya adalah dari pihak Allah adalah suatu kepastian bahwa Dia akan menepati janjinya kepada kita yang telah dibeli dengan begitu mahal.
Oke. Jadi um, saya pikir itu ya, tinggal sekarang setelah kita belajar ini Roma 5 ayat 1 sampai 11, apa kesimpulannya? Apa refleksinya? Boleh? Ada yang bantu jawab refleksinya. Pak Dedi, Bu Lydia, silakan. Atau Pak Bobi, Aldo, silakan. Iya Pak, jadi dari refleksi firman Tuhan hari ini bahwa tetap kembali lagi pada refleksi Roma-Roma sebelumnya bahwa kembali kepada kematian Yesus Kristus ya. Jadi karena kasih karunia bahkan karena anugerah dari kematian Yesus Kristus kita semua dapat dibenarkan melalui iman kita, iman yang percaya kepada eh, Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang tadi di pertanyaan pertama bagaimana Yesus sendiri pun sebagai salah satu pihak yang mendamaikan kita dengan Allah gitu ya Pak. Ya. Jadi perdamaian dengan Allah ini kita harus betul-betul yang tadi Pak sampaikan jaga betul-betul perdamaian ini jangan sampai kita menyalahgunakan atau perdamaian ini sebagai satu hal untuk berbangga dalam artinya berbangga untuk kesombongan secara pribadi begitu bahwa janji keselamatan itu betul-betul kita harus jaga dalam hidup kita setiap hari. Mungkin sih Pak. Iya, iya, iya betul. Jadi iman yang benar, pengetahuan yang benar itu kelihatan dari sikap hidup kita. Ya, makanya belajar terus itu nggak ada selesai. Bahkan jangan bilang, aduh Yesus sudah mau datang nih 10 tahun lagi, kira-kira nih ya kira-kira katanya ya kan, katanya kata orang ya. Kita nggak tahu ya kapan Yesus datang. Bisa aja besok Yesus datang. Bisa aja kita besok ketemu Yesus maksudnya. Ya kan kita nggak tahu umur kita gitu loh. Jangan-jangan sebelum Yesus datang kita udah ketemu Yesus kan. Umur manusia kan kita nggak tahu. Nah, jadi kalau gitu ngapain belajar gitu kan? Salah. Paulus aja waktu kematiannya udah tinggal 2 tahun lagi aja dia bilang apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Tuhan. Mengenal di situ pengetahuan, gnosis. Jadi dia masih udah mau mati, dia masih terus haus untuk belajar, belajar mengenal Tuhan. Lebih dalam lagi. Punya pengetahuan yang lebih dalam lagi tentang Tuhan. Baru ayat yang ke-10 Filipi 3 ayat 10 dia bilang yang ku kehendaki adalah akrab, semakin akrab sama Tuhan. Ya, dalam persekutuan penderitaannya supaya dia menjadi sama seperti Kristus. Jadi itu mestinya tanda ya kita sudah berdamai sama Tuhan. Oke, ada lagi yang lain mungkin refleksinya, silakan. Yang lain mungkin Pak Bobi, Pak Himawan, Pak Yosep. Iya Pak, saya cuma mau share tentang pengalaman saya dulu ya, bagaimana waktu saya pertama kali percaya Yesus gitu ya. Ya waktu itu saya merasa aja gitu loh. Ya bukan saya nggak sadar, tapi saya sungguh-sungguh menyadarinya bagaimana saya bisa mengalami begitu haus akan firman Tuhan. Ya bagaimana juga rajin komsel gitu, bersekutu dengan teman-teman di komsel. Ya pokoknya itulah rajin doa sampai-sampai, wah ya saking kebablasannya gitu ya. Mama saya bilang, wah, lu kalau gitu jadi orang gereja aja lu. Ya kan jangan pulang-pulang. Wah, sampai kebablasannya gitu tuh. Tapi saya Iya, menyadari gitu bahwa, waduh, waktu itu saya mengalami lahir baru yang begitu, apa ya, begitu sukacita gitu ya. Begitu damai. Ya itu nature yang saya alami gitu. Makanya ya ketika saya pertama kali percaya Tuhan gitu ya. Ya saya mengalami itu gitu bahwa saya merasa itu apa ya waktu itu benar tuh gitu ya ada kesaksian dalam hidup saya bahwa waktu itu ketika pertama kali percaya Tuhan ya hidup yang udah disetting oleh Allah gitu kerajaan Allah ya hidup yang seperti Efesus 2 ayat 10 ya karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan
karena kita ini buatan Allah. Efesus 2 ayat 10, Pak. Hmm. Kayak gitu. Yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Hmm. Gitu. Oke. Itu sih. Iya. Thank you, Pak. Ya, ya mestinya kita begitu memang ya. Anak-anak Tuhan yang eh, mengalami kelahiran baru pasti merasakan, itulah saatnya kita merasakan pertama kali kasih Tuhan, ya kan? Kita bisa sehingga kita bisa mengasihi Dia, sehingga kita bisa mau punya tekad hidup dalam kebenaran, ya kan? Ya kan, sehingga kita mau berjuang terus, ya kan, sekalipun mengalami kesusahan, penderitaan karena ikut Tuhan, tapi kita tetap mau setia, ya. Kita jadi pejuang-pejuang, kita menjadi pemenang-pemenang, ya. Kita menjadi ya seperti tentara lah mentalnya, ya. Itu kenapa? Kenapa orang bisa jadi pejuang? Kenapa eh, seorang ibu bisa ya waktu suaminya meninggal kayak misalnya eh, nenek saya ya waktu umur 30-an lebih ya anaknya 5 suaminya dibunuh sama Jepang ya kan ditangkap gitu dibawa kabur lah jadi maksudnya entah jadi kerja rodi atau gimana pokoknya hilang aja deh kabur ya dia umur 30-an tapi dia waduh kerja ya ke Singapura waktu itu naik kapal ya. Bapak saya ini cerita sama saya nenek saya cerita. Kenapa? Dan dia nggak kawin lagi. Karena kasihnya kepada anak-anak. Dia jadi pejuang yang begitu gigih. Ya sama. Kalau kita sudah mengalami kasihnya Tuhan. Ya, dan waktu kita terus berjalan sama dia. Jadi kasih Tuhan itu bukan hanya sekali doang kita ngalami. Aduh ya Tuhan Yesus mati. Aduh baru gue sadar lu Yesus sudah mati buat gue. Darahnya ya kan begitu tercurah buat saya nangis. Terus kemudian kita ya mengalami kasih Tuhan. Ya kan kita sehingga kita lahir baru. Bukan cuma itu doang. Dalam perjalanan hidup kita mestinya kita semakin dalam mengalami. Dan terus mengalami kasih Tuhan yang dari berbagai dimensi kehidupan. Ya, karena kita bertumbuh. Iya kan? Sama kayak bayi kan. Pertama kali dia mengalami kasih Tuhan. Kasih bapaknya, mamanya. Ya dia merasa damai. Dia diberi makan, dikasih susu. Ya kan? Dia bertumbuh. Tapi makin besar. Dia terus mengalami kasih Tuhan. Kasih bapak mamanya. Dalam berbagai dimensi. Oh papa sayang gua lu. Kerja banting tulang. Supaya gue bisa sekolah. Di sekolah yang bagus. Ya kan? Oh saya bisa dapat dibandingin orang lain. Anak-anak yang lain. Saya bisa punya berkecukupan karena papa saya, mama saya. Kerja keras buat saya. Ya kan? Sehingga waktu papa mamanya ngomel, marahin dia, bahkan pukul dia, rotan dia karena dia badung. Dia nggak marah sama papa mamanya. Dia tahu papa mamanya ini sayang dia. Nah, jadi walaupun dia mengalami kesakitan, dia nangis, tapi dia nggak pergi, nggak berontak dari papa mamanya. Dia tetap tinggal karena dia tahu papa mamanya sayang dia. Nah, ini kan suatu pemahaman, suatu pengalaman kasih orang tua yang semakin dalam sejalan dengan pertumbuhan kedewasaan dia. Nah, mestinya orang Kristen juga gitu. Makin dalam, makin kita belajar, makin kita kenal Tuhan, makin kita melihat, makin kita sadar sisi-sisi yang lain tentang kasih Tuhan yang lebih dalam. Ya bukan cuman nyaman aja. Oh, dikasih berkat. Oh, sembuh. Oh, dikasih uh, kangtau. Ya kan? Sejak gua kenal Tuhan, bisnis gua lancar semua. Ya kayak di jalan tol katanya, mulus. Bukan cuma itu, tapi juga lewat penderitaan. Ya, waktu mengalami kesusahan, kita melihat penyertaan Tuhan. Ya, penghiburan dari Tuhan. Jalan keluar yang dari Tuhan. Itu membuat kita semakin mengalami, semakin sadar kasih Tuhan. Jadi bukan cuma mengalami Tuhan lewat mimpi, nyanyi, puji-pujian, aduh kulit apa badan kita merinding, bulu kuduk berdiri, aduh Tuhan hadir di sini. Bukan begitu doang ya kan? Tetapi waktu kita menderita kesusahan, kita melihat kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kita. Nah, kita semakin dewasa tuh artinya. Ya jadi dalam perjalanan hidup kita sebagai Kristen mesti kita terus terus ya punya kesaksian bagaimana Tuhan itu baik, bagaimana Tuhan itu sayang kita. Mestinya begitu ya. Jadi terus bertumbuh. Oke. Jadi em, ada lagi yang lain mungkin? Fungling?
Silakan, dapat pencerahan apa nih? Refleksi apa nih? Silakan. Iya, yang saya dapat, Pak, ini kan judulnya aja udah hasil pembenaran. Ya, tadi sih sepanjang Bapak uraikan satu demi satu, saya cuma berpikir gini loh. Sebenarnya eh, kita ini kan sekali lagi hasil pembenaran karena iman ya. Semuanya kan itu asalnya dari Tuhan. Tuhan yang melakukan buat kita. Nah, saya cuma kepikir gini loh, Pak. Tuhan begitu mengasihi kita sampai dia mau istilahnya dengan iman kita tuh benar-benar sampai finishing well gitu loh, Pak. Jadi dia akan menghadirkan sepertinya kesengsaraan, ya kan? Nah, Hmm. semuanya dia lakukan itu cuma satu, supaya kita menerima hasil pembenaran itu, gitu loh. Jadi eh, sebenarnya kita dijaga sama Tuhan supaya hasil pembenaran yang kita terima lewat iman itu benar-benar kita terima, gitu. Jadi itu sih yang dari tadi ada di pikiran saya. Tuhan begitu mengasihi kita, bahkan Tuhan ngajar kita, Tuhan bentuk kita, Tuhan terus uh, sebenarnya menolong kita sih, menolong kita untuk benar-benar hasil pembenaran yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib itu kita terima gitu loh. Jadi luar biasa sekali gitu. Maksudnya kasih Tuhan kepada kita. Hmm. Itu sih yang saya yang ada di pikiran saya itu gitu loh. Bagaimana dengan, oke, Mm. jadi kita cuma terima doang. Itu Ya, maksudnya. Ya, kita enjoying God gitu ya. ya. Tapi kan maksudnya ada bagian yang tadi saya Bapak bilang bahwa untuk diperdamaikan ada dua, maksudnya ada dua pribadi yang memang harus saling gitu loh Pak. Hmm. Nggak bisa sendiri aja, nggak bisa. Memang Tuhan sediakan. Tapi bagian kita adalah kita menjaga iman hasil, maksudnya hasil pembenaran itu dengan iman, bukan hanya ya terima-terima doang gitu. Mm-mm. Saya ingat yang Iya, tentang mengerjakan keselamatan itu loh. iya, Nah itu. iya, iya. Karena mungkin teman-teman juga yang udah lama jadi orang Kristen pasti ngalami juga. Hmm, Pernah ngalamin. Kok kayaknya gue sendirian ya? Kayaknya Tuhan bener gak nih? Kok gue kayaknya, jauh. iya, bukan jauh, bukan jauh. Parah banget. Hmm, Contoh ya. Ingat kan Peter Tanji tahu ya? hmm. Peter Tanji tahu kan? Yang kemarin tuh dari Filipina tuh. Hamba Tuhan yang luar biasa. Jemaatnya ratusan ribu. Anak perempuannya. Tahu ceritanya? Enggak, Pak. Itu waktu remaja. Perampok masuk rumah. Rame-rame perkosa anaknya. Hmm, Waduh. Umur 17 tuh cewek anaknya. Ya. Dia waktu itu Peter Tanji itu rasanya, Tuhan, aku kan hambamu, aku kan pelayanmu, kok bisa begini? Iya kan? Jadi dia tuh nggak habis pikir, kok nggak dijagain gitu loh. hmm. Bayangin, nah, itu berat banget buat dia. Waktu dia, saya pernah lihat di YouTube dia khotbah itu dia nangis masih si Peter Tanjinya, ya itu berat banget buat dia, buat terima itu, ya mungkin kita nggak separah itulah, tetapi bayangin ya, kita bisa loh ngalami hal-hal yang ya kayak gitu gitu, ya kan? Maksudnya yang bukan kayak gitu-gitu, tapi maksudnya penderitaan yang ya orang yang nggak kenal Tuhan juga ngalami. Biasanya kita anggap ya aduh, ya lu nggak, lu di luar Tuhan sih. Jangan bilang begitu. Di dalam Tuhan juga apa itu kutuk? Bukan. Ah, ya kan ada agama yang bilang, oh dulu lu melakukan dosa yang kayak gitu di kelahiran yang dulu, hidup yang dulu, makanya sekarang lu kena. Bukan. Tapi Tuhan izinkan itu. Ingat di dalam Tuhan. Buat anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jadi, walaupun bukan Tuhan yang bikin,
Perampok itu sampai memperkosa rame-rame anaknya si Peter Tanci. Iblis itu kerjaannya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ya, seperti Yusuf bilang di Kejadian 50 sama saudara-saudaranya. Kamu, bukan Tuhan ya, kamu merancangkan yang jahat buat saya. Tapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan buat saya. Tuhan nggak membuat yang jahat buat kita. Ya, setan. Dunia ini sudah jatuh dalam dosa, makanya bisa begitu. Tetapi kalau kita anak Tuhan, jangan takut. Tuhan nggak tinggal diam. Tuhan akan mengubah itu menjadi kebaikan buat kita. Amin. Jadi kebaikannya apa? Itu ujian iman buat Peter Tanci. Lu bener nggak mengasihi Tuhan lebih daripada semuanya? Lu sakit waktu saya mati buat kamu yang berdosa, yang menghina saya. Bayangin, ya kan? Tuhan juga mati buat orang Farisi, buat tentara Romawi yang menyalibkan dia. Bayangin, bagaimana bisa mengasihi orang yang sedang memaku dia di kayu salib? Ya kan? Kayak apa tuh? Tuh, ya kan? Nah, Tuhan izinkan Peter Tanci mencicipi ketidakadilan. Hmm. Ya kan? Nah, bisa nggak kamu mengasihi dia? Tuhan mengalami ketidakadilan, perlakuan yang tidak adil di dunia. Dia Tuhan, mestinya disembah. Malah dihina, dicuekin, dikatakan setan, Baalzebul. Ya kan? Bayangin, mestinya itu orang-orang udah mati semua tuh. Itu baru adil. Tapi Tuhan sabar. Tuhan mengasihi mereka. Iya kan? Nah jadi Tuhan izinin anaknya alami itu. Bisa nggak kamu mengasihi aku? Ya dalam keadaan seperti itu. Nah, dan akhirnya ya perempuan apa anak perempuannya juga mengalami trauma yang luar biasa. Tetapi sekarang dipulihkan. Dia sudah menikah dengan seorang hamba Tuhan juga luar biasa juga suaminya. Ya saya dengar kesaksiannya. Ya dan dia juga punya berapa anak itu. Ya, ya jadi dia juga dipulihkan anaknya. Ya, yang perempuan itu. Ya dan ya gitulah. Ya jadi itu kan penderitaan kesusahan. Ya ketidakadilan. Dan itu salah satu bayangin ya, itu pendeta tuh namanya si yang saya bilang bikin buku Goodbye Jesus yang dia belum melakukan, dia belum mengalami penderitaan yang kayak gitu, udah murtad. Dia lihat orang-orang Kristen mengalami ketidakadilan. Kayaknya Tuhan itu nggak ada. Nah, contohnya kayak gitu kasus. Nggak sampai separah itu, tapi kok kenapa orang baik, anak Tuhan mengalami hal yang buruk? Sama seperti orang nggak kenal Tuhan. Bedanya apa? Nggak ada bedanya. Artinya apa? Nggak ada Tuhan. Ini perkataan dari doktor ya, ateis yang mengatakan Tuhan itu nggak ada. Kalau Tuhan ada, maka Tuhan itu bukan maha baik, tapi maha jahat. Kenapa? Karena membiarkan orang tidak bersalah mengalami penderitaan. Ya, hati-hati itu. Pendeta aja jadi tersesat gara-gara dokter ateis itu. Ngomongan itu. Dia percaya. Benar juga ya nggak ada Tuhan. Ya, makanya kita mesti hati-hati. Kalau kita mengerti dengan benar, ya kita nggak akan kayak gitu. Ya Tuhan izinkan lewat penderitaan itu supaya kita bukan terima, tapi untuk membuktikan, untuk memurnikan iman kita benar-benar. Ya, kita percaya bukan karena kita, bukan supaya kita mengalami berkat-berkat segala macam, tapi kita beriman karena darah Yesus, karena kasih Tuhan, karena ya sekalipun menderita, ya kan, kita tetap percaya karena Dia benar-benar Tuhan, Dia benar-benar juru selamat kita. Oke ya, jadi itu. Nanti ini kesimpulannya nanti saya kasih ya apa refleksi dari apa yang saya dapat ya dari Roma 5:1-11 dan kemudian juga pertanyaan yang berikutnya juga nanti ya buat minggu depan selanjutnya ya Roma 5:12 dan selanjutnya. Oke, sampai di sini ya kalau ada pertanyaan kita akhiri.
Sampai di sini Tuhan Yesus berkati. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, buat firman-Mu, buat salib-Mu, buat darah-Mu Tuhan yang menyucikan kami. Tuhan, biar kami terus Tuhan boleh semakin haus mengenal Engkau, belajar hukum-hukum, belajar kebenaran firman dan menghidupinya. Supaya kami boleh melihat Engkau nyata dan semakin nyata. Tuhan, berikan kami hati seorang murid yang mau selalu belajar. Ternyata itu baik Tuhan buat pikiran kami, buat otak kami. Firman-Mu adalah kebenaran dan ilmu pengetahuan yang benar sejalan dengan kebenaran firman. Tuhan, terima kasih buat roh yang Kau berikan kepada kami. Buat Roh Kudus yang menuntun kami. Biar kami boleh menjadi anak-anak kesukaan-Mu Tuhan. Orang-orang yang melakukan kehendak-Mu. Hamba-hamba-Mu yang berkenan kepadamu dan setia hingga akhir. Tuhan, biar kami boleh selalu melihat Engkau. Bukan hanya pada saat kami mengalami hal-hal yang baik. Peneguhan dari firman-Mu. Atas hal-hal mujizat-mujizat yang kami terima. Bukan hanya itu Tuhan, tapi juga lewat penderitaan, kesengsaraan, kesulitan yang kami hadapi. Kami boleh melihat Engkau nyata Tuhan. Hadir di tengah-tengah kesulitan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami mau beraktivitas. Tuhan, apapun yang kami lakukan, tolong kami, tuntun kami, supaya kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Beri kami hikmat, kekuatan, sehingga kami boleh berjalan Tuhan di dalam kasih-Mu. Kami boleh memiliki hikmat yang dari Engkau, karena kami memiliki roh yang takut akan Engkau. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, kami sudah terima firman-Mu, dan biar Tuhan, Engkau terus Tuhan, sertai kami sepanjang hidup, sepanjang hari ini Tuhan. Berkati pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, boleh berhasil, karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Bapak Ibu semuanya, David. ya Tuhan Terima berkati. kasih Pak David. Sama-sama. Pak David. Pak David. Wah, God bless, God Makasih Pak bless. Untung dan Sama-sama Tuhan semuanya. berkati. Yo, kasih Pak David. Minggu depan, oke, God Thank you, bless. thank you.